Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Herlina Mulyati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tangerang dari Unit Kerja SDIT Granada. Bapak dan Ibu yang luar biasa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya sering memberikan materi untuk menuntaskan target tanpa memperhatikan bakat, kemampuan, dan perasaan siswanya. Saya juga mengharuskan semua siswa untuk mendapatkan nilai minimal mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Dalam pembelajaran, saya masih berpikir bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa siswa yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan siswa yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri siswa menurun. Dalam pengondisian di kelas pun, saya masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendidikan budi pekerti, yang kedua pendidikan menuntun, yang ketiga pendidikan memerdekakan, dan yang terakhir adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan budi pekerti. Sebagai seorang pendidik, saya berusaha menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada siswa yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Siswa memerlukan penguatan karena budaya sopan santunnya mulai hilang. Kurangnya kebersamaan orang tua dengan anak-anaknya karena mereka sibuk bekerja. Kurang terlibatnya peran keluarga dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti yang seharusnya dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, saya mencoba untuk selalu mengingatkan pentingnya berbudi pekerti yang baik dan luhur saat pembelajaran berlangsung di kelas. Untuk mengatasi kurangnya keterlibatan orang tua atau keluarga dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, sebagai seorang pendidik, saya selalu mencoba untuk membangun komunikasi dua arah di sela-sela kesibukan saya. Harapannya, dengan komunikasi dua arah tersebut dapat membangun kesadaran di lingkungan keluarga peserta didik bahwa nilai-nilai budi pekerti akan selalu diperhatikan dan diingatkan sekalipun peserta didik sedang berada di rumah. Pendidikan menuntun. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari tidak bisa memaksakan kehendak agar diikuti oleh siswa. Jika saya hanya memberikan berbagai materi tanpa memperhatikan kemampuan, minat, dan bakat siswa, hal itu hanya dapat membuat mereka tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai potensi yang dimiliki. Guru sebagai role model yang selalu digugu dan ditiru, baik dari perkataan, sikap, maupun perbuatan. Oleh sebab itu, saya harus berusaha menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswi saya. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan. Mereka mempunyai gaya belajar yang beragam. Ada yang audio, visual, audiovisual, dan kinestetik.
Tugas guru mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar siswa yang beragam. Strategi yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik agar saya dapat mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, saya melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar siswa semangat dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran di kelas, saya selalu berusaha untuk memahami kodrat anak yang masih suka bermain. Kendati demikian, saya dan siswa selalu membuat kesepakatan terkait peraturan yang berlaku ketika pembelajaran berlangsung. Saya berusaha untuk selalu menciptakan kegembiraan dalam pembelajaran sehingga bisa membuat suatu kesan yang dapat membekas di hati dan pikiran siswa. Dalam proses pendidikan, saya selalu mengupayakan pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan anak dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Seperti konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik dan mengajar adalah memanusiakan manusia yang harus bisa memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa saya diam dan memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik siswa di kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu rendahnya motivasi belajar siswa sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran. Dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna dan tidak menyenangkan bagi siswa. Lalu yang terakhir yaitu pembelajaran berfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, seperti afektif dan psikomotorik. Pertanyaan yang kedua, berubah dari segi pemikiran. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran berpusat pada siswa adalah proses pembelajaran yang menjadikan siswa aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua yaitu menghargai setiap karakteristik siswa. Anak tentunya terlahir beda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga adalah menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar siswa. Siswa bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Lalu yang berikutnya adalah berubah dari segi perilakunya.
yaitu yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Lalu yang ketiga, menuntun siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal. Guru akan mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki setiap siswa sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru bukan lagi sumber utama dalam belajar, namun guru harus kreatif agar siswa bisa dibimbing sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Saya akan terus berupaya memberikan teladan yang baik kepada siswa supaya mereka dapat menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang akan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada.